Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Masih dengan Pak Iqbal di sini, bicara mengenai sikap kita terutama dalam beragama di era disrupsi, era digital hari ini. Informasi kan begitu banyak Pak ya. Kita ketahui memang apapun rasanya begitu hambar ketika satu hari saja kita tidak mengetahui akan dunia luar atau apa ilmu yang kemudian juga kita perlukan dalam hari ini, karena akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita untuk pelajaran yang bisa kita lakukan. Kalau kita bicara mengenai sanad keilmuan, guru dan lain sebagainya, ini kan juga berpengaruh terhadap lingkungan Pak. Lingkungan mungkin di Tanah Banjar kita begitu banyak Allah karuniakan ulama-ulama yang memang memiliki kompetensi akan bidang itu, dan kemudian juga begitu masyhur bahkan tidak hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia begitu sanad keilmuannya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah mungkin minoritas, mereka yang kemudian juga berada di lingkungan yang kemudian cukup sulit untuk bisa menemukan masjid saja, itu sebuah hal yang luar biasa memerlukan perjuangan begitu. Bagaimana sebenarnya bagi teman-teman kita mungkin yang ada di luar sana yang berjuang dalam hal ini untuk tetap berada kritis tapi di tengah ketersediaan yang ada? Iya, begini, saya sebetulnya sempat tinggal di satu negara di mana Muslim itu minoritas ya. Di mana boleh disebut? Saya sempat tinggal di Perancis, sekitar 5 tahun mengambil studi di sana. Tentu saja tadi persoalannya, maka kemudian ya saya bisa memahami ya bagaimana keluarga orang Indonesia yang diam di Prancis di sana. Persoalan tapi persoalan bagaimana teman-teman saya yang ada di Prancis tadi untuk menggali pengetahuan tentang agama. Mereka betul-betul minim, ya. Beberapa kali saya bertemu dengan mereka, memang mereka punya pengetahuan yang minim karena memang juga ketersediaan masjid yang minim, juga persoalan bahasa terkadang, guru juga dan kadang juga perbedaan mazhab macam-macam. Karena di sana rata-rata orang mazhab Maliki, karena mereka rata-rata adalah pendatang dari Maghrib. Nah, jadi memang satu-satunya media bagi mereka untuk menggali pengetahuan agama adalah media digital. Pada saat itu Pak Iqbal, iya, pada saat bagaimana? Iya, jadi memang ya di sana memang kemudian kalau saya secara pribadi, saya secara aktif dengan teman-teman itu biasanya mengajak mereka berdiskusi tentang agama, berdiskusi tentang pengetahuan agama. Ya, kita sampai diskusi secara terbuka tanpa harus menjatuhkan. Iya, tanpa harus menjatuhkan, tentu saja. Kalau katakanlah kalau kita sampai kepada titik bahwa kita harus berbeda, ya tidak masalah, kita harus berbeda. Tapi itu sebetulnya dimaksudkan agar kita memberikan semacam semacam alternatif pemahaman dari apa yang mereka dapatkan di media digital. Karena seringkali media digital tergantung siapa yang lebih menguasai media digital, sebetulnya begitu. Nah, media digital pada saat ini, saya kira, apalagi dalam perkembangan tadi saya bilang sesuai dengan artificial intelligence yang kemudian kita akan disuguhi dengan pengetahuan yang seragam, seringkali media digital yang justru yang justru mengajarkan keeksklusifan dalam beragama, itu yang seringkali diterima oleh mereka. Sederhana, kenapa? Karena itu lebih mudah untuk dipahami. Pemahaman tekstual terhadap sumber-sumber keagamaan itu jauh lebih mudah. Saya pernah berdialog dengan seorang teman yang memang cenderung kepada katakanlah pemahaman tekstual. Dia merasakan bahwa ini jauh lebih orisinal dibandingkan pemahaman kita yang menggunakan pemahaman katakanlah pendekatan rasional terhadap teks Al-Quran, bagaimana kita menalar. Padahal saya katakan, kalau kita memahami Al-Quran atau hadis itu secara tekstual, seringkali justru kita akan menemukan pertentangan dengan teks-teks yang lain. Tafsirannya yang berbeda begitu. Iya, makanya kemudian perlu perangkat-perangkat ilmu untuk memahami ajaran-ajaran yang termuat di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya cukup terbantu ketika seseorang ada di daerah yang kemudian juga menjadi minoritas dan ketersediaan ilmu tersebut juga dirasa minim, dengan hadirnya teknologi ternyata terbantu. Terbantu di satu sisi, tapi di sisi yang lain juga akan bisa menciptakan, saya bilang tadi, eksklusivitas dan keberagamaan kalau kita tidak mampu bersikap seimbang terhadap informasi-informasi pengetahuan keagamaan yang ada. Baik, dan tentunya juga ini kan juga cukup terjadi, jangankan di luar negeri, di Indonesia saja perbedaan mazhab ini seringkali
tidak begitu dipahami oleh masyarakat kita begitu. Ustadz Abdul Somad pun juga menyampaikan bahwa pada saat menempuh pendidikan di Maroko, beliau ditanya mazhabnya apa, seberapa sepenting sebenarnya seseorang itu hadir di tengah-tengah daerah atau di suatu daerah untuk kemudian juga menggunakan mazhabnya, ataukah memang kita misalkan orang Banjar yang mayoritas menggunakan mazhab Imam Syafi'i, ketika misalkan tadi ke Perancis begitu menggunakan Imam Maliki akan menyesuaikan dengan mazhab di sana, atau memang harus seperti apa, Pak? Iya, sebetulnya tidak mesti harus kita katakanlah berpindah mazhab atau tidak sebetulnya. Mazhab Syafi'i, saya seorang Muslim Indonesia bermazhab Syafi'i datang di Perancis yang mayoritas mazhab Maliki, tidak punya problem sama sekali dengan mazhab Maliki itu, karena memang saya menganggap bahwa tadi kita harus memahami berbagai macam perbedaan. Ketika saya sebagai orang yang minoritas secara mazhab minoritas berada dalam mazhab Maliki, ya saya harus menyesuaikan dengan mereka. Tidak bisa saya katakanlah bersikeras dengan mazhab yang saya yakini. Katakanlah misalnya dalam sholat subuh, kita meyakini kunut misalnya. Saya tidak bisa memaksakan bahwa di sana harus pakai kunut. Kalau tidak kunut, saya tidak mau ikut sholat, tidak bisa. Di sana dalam konteks itu kita yang harus katakanlah bersifat toleran terhadap pemahaman keberagaman yang ada di sana. Karena itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah tentunya. Untuk kemudian juga begitu banyak pandangan-pandangan secara indah sebenarnya ketika perbedaan tersebut tidak dijadikan sebagai salah satu hal yang kemudian untuk kita pertentangkan apalagi kita perdebatkan. Nah, di tengah kondisi minimnya akan ilmu pengetahuan agama terutama, Pak, hari ini kan begitu banyak orang ataupun juga anak-anak diperlombakan dalam ilmu-ilmu yang secara kita ketahui peruntukannya untuk karir mereka tanpa dalam hal ini dilandaskan dengan pondasi agama yang begitu kuat. Sejauh mana sebenarnya orang tua untuk memberikan gambaran kepada anak-anaknya ketika orang tuanya pun juga minim akan pengetahuan ilmu agama? Nah, ini jadi problem di masyarakat kita. Tadi orang tua sendiri punya pengetahuan yang minim tentang agama, dan orang tua biasanya kan punya model dia. Dia katakanlah mau memasukkan anaknya ke satu pendidikan agama tertentu, dia punya model. Dia lihat siapa, itu yang dia ikuti gitu. Kan. Nah, ini menentukan kemudian model siapa yang dia ambil sebetulnya. Nah, saya kembali tadi kepada tentang sebetulnya tadi disinggung tentang banyak orang yang menyekolahkan anaknya sebetulnya untuk perlombaan begitu ya. Nah, saya kira ini sangat menyedihkan sekali, dan ini adalah satu kesalahan di dalam masyarakat. Seringkali saya memandang, saya melihat bahwa kita sebagai orang tua memaksakan keinginan kita kepada anak-anak demi apa? Demi kebanggaan orang tua itu sendiri sebetulnya. Sementara apakah anak itu bisa menerima dengan ikhlas, dengan lapang apa pendidikan yang kita paksakan itu yang perlu kita perhatikan dengan baik. Karena menciptakan kondisi yang membahagiakan bagi anak itu penting untuk pendidikan anak. Dan sebetulnya untuk anak, pendidikan yang paling penting itu adalah pendidikan akhlaknya. Bagaimana dia bersikap dan bertindak di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Nah, tapi kalau dalam kondisi sebaliknya, anak ternyata ingin dalam dunia keilmuan yang menunjang karirnya, sedangkan orang tuanya untuk mengarahkan ke ilmu agama pada saat masa perkuliahan atau sekolah, bagaimana dengan kondisi masalah seperti ini, Pak? Kalau yang dimaksud, mudah-mudahan saya tidak salah tangkap, maksudnya kalau ada anak yang sebetulnya ingin cenderung kepada pendidikan yang lain, begitu ya. Sedangkan orang tuanya mengarahkan untuk ilmu agama. Ya tentu saja. Ini yang sebetulnya yang saya bilang tadi, bahwa orang tua harus paham bahwa agama itu, pengetahuan agama dan perilaku agama itu tidak terbatas kepada apa yang kita pahami sekarang sebagai jurusan agama. Baik. Bahwa semua aktivitas pengetahuan, baik itu yang katakanlah ilmu agama ataupun ilmu umum, adalah bagian dari ilmu Tuhan. Sehingga dalam konteks ini kita harus memahami semuanya berada dalam konteks keberagamaan yang sama. Dan itu juga bisa menjadi PR bagi orang tua untuk mengintegrasikan antara ilmu yang kemudian juga ditempuh oleh sang anak di dalam ilmu agama. Atau mungkin juga ini PR bagi para tenaga pengajarnya itu sendiri, Pak, ya, di dalam institut ataupun juga sebuah lembaga pendidikan. Dan kalau kita bicara mengenai proses terjadinya
hari ini Pak, di balik perpecahan dan lain sebagainya, sebenarnya kalau bicara mengenai perbedaan pandangan dan lain sebagainya, memang dari dulu itu sudah terjadi akan perbedaan pandangan. Apakah di zaman sekarang memang terjadi juga perbedaan pandangan tapi reaksinya yang berbeda? Iya. Perbedaan pandangan sekarang itu semakin keras karena memang perbedaan pandangan itu terbuka secara luas kepada masyarakat, bahkan masyarakat yang tidak mengerti tentang perbedaan pandangan itu. Ya, itu yang menjadi problem. Masyarakat yang belum siap dengan perbedaan pandangan itu, tapi ikut terlibat secara aktif. Ya. Secara aktif menyuarakan satu perbedaan pandangan. Ini yang sebetulnya menjadi problem. Maka penting bagi masyarakat dan bagi keluarga untuk mengingatkan masing-masing kita agar kita menahan diri kalau kita tidak memiliki kompetensi keilmuan yang jelas, tidak memiliki kemampuan untuk berdiskusi dalam satu persoalan, agar kita menahan diri untuk masuk ke dalam diskusi itu. Lebih baik kita mendengar, kalau dalam bahasa orang sufi, biar menjadi telinga, tidak usah menjadi mulut. Gitu, biar menjadi telinga, tidak usah menjadi mulut ketika tidak adanya kompetensi di dalam diri kita untuk memperdebatkan suatu ilmu. Karena mungkin bisa dua hal yang terjadi ketika terjadinya perdebatan itu tadi Pak ya. Yang satu bisa memahami dengan logika yang kemudian dinalarkan secara deskriptif atau secara penyampaian umum begitu ya, atau bisa jadi kita yang akhirnya terpengaruh dengan dan terjebak dengan apa yang kita sampaikan begitu karena kurangnya kompetensi yang dimiliki atau kurangnya kewawasan yang dimiliki. Baik, kita akan kembali di segmen terakhir nanti. Usai jeda kami akan kembali dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.